Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulihiyatun Kasanah dengan NIM 63010200117. Saya dari kelas Perbankan Syariah 4D. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang persamaan dasar-dasar akuntansi, yaitu untuk memenuhi tugas akuntansi perbankan syariah yang dosen pengampu yaitu Bapak Nur Habib SE MM SI MPD AK. Nah, langsung saja kita masuk ke materi. Mengapa sih kita perlu belajar persamaan dasar akuntansi? Karena persamaan dasar akuntansi itu merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Nah, persamaan dasar akuntansi itu bisa dikatakan dengan aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Yang pertama, aset. Apa itu aset? Aset adalah semua yang dimiliki perusahaan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu yang meliputi seperti kas, piutang usaha, piutang biaya, perlengkapan, persediaan barang, gedung, tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lainnya. Aset ketika bertambah dicatat di debit, dan aset ketika berkurang dicatat di sebelah kredit. Contohnya seperti apabila kas itu bertambah maka dicatat di debit, dan jika kas itu berkurang dicatat di kredit. Yang selanjutnya yaitu kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban merupakan utang atau kewajiban suatu perusahaan kepada pihak lain yang dimana terjadi akibat transaksi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi atau jatuh tempo, seperti hutang usaha, hutang biaya, hutang jangka panjang, dan lain-lain. Kewajiban itu sebaliknya dengan aset, yaitu jika bertambah dicatat di kredit dan jika berkurang dicatat di debit. Selanjutnya yaitu ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal adalah bagian dari aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham atau pihak ketiga dan masuk ke dalam rumus persamaan dasar akuntansi yang meliputi seperti modal pemilik. Ekuitas atau modal sama penulisannya seperti kewajiban, yaitu jika bertambah ditulis di kredit dan jika berkurang ditulis di debit. Ekuitas itu terbagi menjadi 3 bagian. Apa saja itu? Yang pertama yaitu pendapatan. Pendapatan adalah peningkatan ekuitas pemilik yang diakibatkan oleh proses penjualan barang atau jasa kepada konsumen, yang meliputi seperti pendapatan usaha dan pendapatan lainnya. Pendapatan itu sendiri menambah ekuitas atau modal, maka sifat penulisan debit dan kreditnya sama dengan ekuitas, yaitu jika bertambah di kredit dan jika berkurang ditulis di debit. Yang kedua adalah biaya. Nah, apa itu biaya? Biaya itu adalah aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan yang meliputi seperti biaya gaji, biaya sewa, biaya konsumsi, biaya iklan, biaya penyusutan peralatan, biaya penyusutan kendaraan, biaya perlengkapan, dan biaya lain-lainnya. Biaya itu berbeda dengan ekuitas dan pendapatan, sehingga sifatnya itu berbeda, yaitu jika bertambah dicatat di debit, dan jika berkurang dicatat di kredit. Yang ketiga yaitu pref. Apa itu pref? Pref adalah pengembalian uang perusahaan untuk keperluan pribadi, yaitu seperti pref pemilik atau tanggungan diri sendiri. Pref ini penulisannya sama seperti biaya, yaitu jika bertambah dicatat di debit dan jika berkurang dicatat di kredit. Sekian dari saya,
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.